praktekin, pabrik kertas Jiwi Kimia sekarang berada dalam range sideways-nya. Saham ini kemarin closing di 7.900, kenaikan 2,60%. Range sideways-nya itu berada di 7.800 hingga 10.425. Teman-teman jika mau masuk silakan ambil di range ini karena berpotensi untuk mantul-mantul di area ini. Namun untuk target jangka panjang, saya melihat emiten ini akan mampu menembus di resisten kesatunya, yaitu 10.960. Bermain di range ini saja teman-teman. Namun untuk target jangka panjangnya, menurut saya emiten ini mampu menyentuh resisten keduanya, yaitu di 14.130. Silakan teman-teman jika ingin melakukan akumulasi, sebaiknya bermain kecil saja, bermain di range sideways ini di 7.800 hingga 10.425. Untuk supportnya sendiri berada cukup jauh, yaitu di 4670. Menurut saya sudah tidak tersentuh lagi dalam tahun ini. Halo teman-teman, untuk hari Jumat kemarin, Bumi ternyata mampu closing sama seperti transaksi yang terjadi di hari sebelumnya, yaitu di 86. Openingnya, Bumi langsung dibuka di zona ARB dan closingnya mampu kembali ke 86. Dengan volume, teman-teman bisa lihat yang di sebelah kiri, ada data Windows yang berwarna kuning, volumenya sampai di 39 juta lembar. Ini jauh lebih tinggi dibanding dengan volume yang terjadi di hari Kamis di tanggal 7 bulan 10 2021 yang hanya 2 juta lembar saja. Jika melihat volume tebal seperti ini, saran saya teman-teman silakan lakukan wait and see di saham ini. Kita lihat apakah besok langsung di bawah naik atau berkonsolidasi lagi, naik turun lagi hingga menyentuh di area swingsnya di 84 hingga ke 78. Bermain-main di situ saja. Kita lihat besok, kalaupun seandainya besok di bawah naik ataupun teman-teman yang kemarin yang sudah masuk di harga closingnya yaitu di 86 karena melihat volume yang cukup besar, saran saya silakan melakukan setting sell di 87. Kita akan lihat apakah 87 dimakan atau justru saham ini dibawa turun kembali. Pastikan teman-teman melihat transaksi yang terjadi di pagi harinya, pantau emiten ini karena dana yang masuk menurut saya cukup besar dengan volume terbesar yang terjadi di hari Jumat. Saya pribadi sih meyakini walaupun seandainya besok emiten ini terkoreksi, tapi karena besarnya volume yang terjadi di hari Jumat kemarin, saya yakin emiten ini pasti akan dibawa naik setidaknya di area sideways-nya teman-teman. Untuk target jangka panjang, saya sudah menjelaskan di video saya yang sebelumnya. Teman-teman bisa cek. Video ini adalah sambungan dari video saya yang sebelumnya. Saham JAS, Justina Telkomindo. Memang kalau kita lihat, JAS sendiri volumenya tidak begitu besar seperti Bumi. JAS memiliki volume di hari Jumat kemarin 100.000 saja. Kalau teman-teman lihat di kolom yang data Windows yang berwarna kuning, situ terlihat. Kita lihat di sini Jasindo sebenarnya mantul-mantul di area sideways-nya, teman-teman. Area sideways di 118 hingga di 212 di area ini. Hari ini closing di 204. Jika menyentuh 212, kita lihat apakah JAS akan koreksi. Namun jika melihat dari chart MACD, saham ini sebentar lagi akan menuju daily golden cross. Jadi menurut saya ketika daily golden cross ini akan terjadi, kemungkinan besar JAS sendiri akan naik hingga menuju maksimal titik sideways-nya, yaitu di 212. Untuk kemudian kita lihat apakah akan koreksi kembali menuju ke 118. Kalau seandainya masih nanti ternyata jadi koreksi, teman-teman,
teman-teman bisa melakukan transaksi di area swingsnya 118 hingga 212. Menurut saya itu range yang aman, sambil menunggu mungkin sekitar 3 mingguan untuk kita tahu bagaimana tren di jas ini akan mengarah. Di jas sendiri menurut saya teman-teman sebaiknya bermain trading saja, tidak terlalu long term, karena jas sendiri sejauh ini hanya melakukan RUPS dan belum pernah memberikan dividen sama sekali. Tetap beresiko di saham seperti jas ini, teman-teman. The Nusa Konstruksi Engineering kemarin volumenya cukup besar, di mana volumenya sampai di 17 juta lembar, dan ini jauh lebih tinggi dibanding tanggal 17 bulan 10 tahun 2021 yang hanya 5 juta lembar. Untuk target besok, kalau seandainya tidak langsung dibuka di harga ARB, saran saya teman-teman langsung lakukan profit taking 1 poin di atas harga closing di hari Jumat 114. Teman-teman bisa melakukan profit taking di 115. Harapannya sebelum opening, saham ini langsung lompat kodok ke harga yang jauh lebih tinggi. Kalau kita lihat dari data RTI, The Geek sendiri average price-nya masih di 122. Lebih tinggi average-nya dibanding harga closing-nya hari ini. Seperti itu teman-teman, kalau teman-teman bermain di saham gorengan, lebih enak main cepat saja. Mungkin teman-teman kemarin ada yang pukul besar di harga closing-nya 114 dan berharap cuan singkat sambil menunggu momentum selanjutnya. Yang kita khawatirin sebenarnya ketika kita masuk di saham yang sedang digoreng seperti ini, yang kita takutkan adalah saat opening saham ini langsung berada di ARB. Itu saja yang kita hindari, karena kalau sudah ARB mungkin keluarnya akan sulit, teman-teman. Teman-teman harus memastikan lagi pergerakan emiten itu sendiri. Kalau dia ARB, kemungkinan besok ARB lagi, tapi kalau tidak ARB, kemungkinan saham tersebut akan sideways sambil menunggu momentum selanjutnya. Seperti itu sih saran saya untuk teman-teman yang sudah masuk ke saham The Geek. Saya rasa cukup sekian teman-teman. Terima kasih. Salam cuan.